Halo, anak-anak hebat. Selamat datang di pembelajaran IPAS bersama Pak Titan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kedatangan bangsa asing di Indonesia. Kalian pasti pernah melihat orang-orang asing di Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa bangsa asing sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-16? Nah, dalam video ini kita akan mempelajari lebih tentang latar belakang bangsa Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, dan faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke wilayah Nusantara. Pernahkah kalian melihat warga negara asing berada di tempat tinggal kalian? Berkebangsaan apakah mereka? Umumnya, bangsa asing digunakan untuk menggambarkan masyarakat selain penduduk asli Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah negara kita, bangsa asing sudah datang ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Pada mulanya hanya satu atau dua, namun kemudian mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita. Bahkan saat ini warga asing sering kita temui di tempat wisata atau di tempat umum lainnya. Karena kita sedang belajar sejarah, bagaimana kalau kita cari tahu apakah tujuan bangsa asing tersebut datang ke Indonesia pada abad ke-16? Bagaimana perlakuan mereka terhadap bangsa kita? Yuk, kita cari tahu sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Pelayaran pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka yang sekarang merupakan wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, sampai akhirnya berhasil menemukan wilayah Nusantara, khususnya wilayah Maluku, dan menguasainya hampir satu abad. Kedatangan bangsa Eropa yang kedua yaitu bangsa Spanyol, yaitu menyusul Portugis. Tujuannya kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya yaitu Portugis. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu gold, memburu kekayaan seperti emas, perak, bahan tambang lainnya, dan rempah-rempah. Yang kedua yaitu glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama di daerah yang dikunjunginya, khususnya yaitu di Maluku. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari Portugis dan kerajaan Tidore mendapatkan dukungan dari bangsa Spanyol. Namun seiring perjalanannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing ini, yaitu Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Selanjutnya yaitu bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu Belanda. Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yaitu daerah Indonesia Timur yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Pada awalnya Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan yang lainnya, yaitu berdagang. Namun seiring perjalanannya waktu, bangsa Belanda juga ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten.
Baik, yang terakhir yaitu kedatangan bangsa Inggris. Selain Belanda, bangsa Eropa yang juga melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan, sehingga mereka berusaha mendapatkannya dari daerah penghasil rempah-rempah seperti Indonesia. Pada awalnya, semua bangsa Eropa lagi-lagi datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Namun seiringnya berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan lebih dengan melakukan monopoli perdagangan. Akhirnya mereka melakukan penjajahan, sehingga terjadilah perlawanan dari rakyat Indonesia. Baik, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini, yuk kita latihan mandiri sebagai berikut. Itu dia sekilas tentang bagaimana bangsa asing ke Indonesia. Semoga kalian dapat memahami lebih baik dan mengetahui pelajaran dari sejarah bangsa kita. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Titan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.